Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, pagi. Allahu Akbar. Bagaimana kabar Ananda Soleh Solekha semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ananda Soleh Solekha semuanya, untuk tematik hari ini kita masih di tema 6 dan masuk pada subtema 2. Masih berbicara tentang panas dan perpindahannya. Pada hari ini kita akan belajar muatan IPA, yaitu tentang cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Cara perpindahan kalor yang sehari-hari yang pertama adalah konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contoh yang pertama, tangan memegang cangkir berisi teh hangat, maka cangkirnya akan terasa panas. Yang kedua, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Dan yang ketiga, tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Makanya pada tutup panci biasanya diberi gagang yang terbuat dari plastik atau kayu untuk memegang atau membuka tutup panci. Perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Contoh, air yang dipanaskan di dalam panci, seperti pada gambar ya. Ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Yang kedua, peristiwa angin laut dan angin darat. Dan yang ketiga, sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Makanya ketika siang hari, ketika kita berada di dekat jendela yang terbuka, maka akan terasa dingin karena adanya hembusan angin. Perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara atau secara langsung. Contoh, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun pada waktu berkemah. Nah, tentu ada anak yang berkemah pasti pernah merasakannya. Contoh yang kedua adalah panas matahari. Panas matahari terasa sampai ke permukaan bumi, terutama pada siang hari. Ketika kita berada di tengah lapang, maka akan terasa panas karena adanya pancaran sinar matahari. Yang ketiga adalah menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Tujuannya apa anak-anak semuanya? Ya, tujuannya adalah supaya telur tersebut terjaga kehangatannya, sehingga akan mudah untuk membantu untuk menetas telur-telur tersebut. Bagaimana Ananda? Sudah paham terkait dengan cara perpindahan kalor? Baik, kita ulangi lagi ya. Cara perpindahan kalor ada 3 macam. Yang pertama konduksi.
yaitu perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Yang kedua, konveksi, yaitu perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya. Dan yang ketiga adalah radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Berikutnya adalah keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan tabel perbandingan keuntungan dan kerugian adanya perpindahan panas serta antisipasinya berikut ini. Yang pertama, perpindahan kalor konduksi. Contohnya, memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya, air lebih cepat mendidih. Kerugiannya atau kekurangannya, logam aluminium lebih cepat panas, sehingga berbahaya jika disentuh secara langsung. Antisipasinya, memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit, plastik, dan kayu, seperti yang sudah Ustadz sampaikan tadi di depan. Yang kedua, menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. Contoh yang kedua, perpindahan kalor konveksi. Contohnya adalah aliran air saat air mendidih. Keuntungan, air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugiannya, adanya letupan uap air mendidih yang berbahaya jika terkena tubuh. Antisipasinya, menggunakan tutup panci saat memasak air. Yang kedua, tubuh atau badan kita tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Dan yang ketiga, perpindahan kalor radiasi. Contohnya, pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungan, tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugiannya, jika kondisi sedang terik atau siang hari, kita akan merasa kepanasan. Antisipasinya, menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Bagaimana Ananda soleh-soleha semuanya? Sudah paham materi tentang perpindahan kalor? Baik, untuk lebih memahaminya, mari kita melakukan percobaan. Peralatan yang perlu disiapkan, yang pertama, 1 gelas kaca, kemudian air panas, dan sendok logam atau besi. Langkah kerja yang perlu Ananda lakukan adalah, yang pertama, masukkan air panas ke dalam gelas. Kemudian masukkan sendok logam atau sendok besi tadi ke dalam gelas yang sudah berisi air panas. Tunggu 5-10 menit ya Ananda semuanya. Setelah 5 menit, jawablah pertanyaan berikut. Pegang sendok tadi. Apa yang kamu rasakan? Yang kedua, termasuk perpindahan kalor apakah uji coba yang telah kita lakukan tadi? Yang ketiga, sebutkan 2 contoh perpindahan kalor yang sama dengan uji coba yang sudah kita laksanakan tadi. Demikian materi tematik yang kita pelajari. Semoga dapat menambah pengetahuan kita. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi Ustadz ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan,
Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.